hati-hati benyune kan dhuwur jembatan iki. Kan dalan gede, hati-hati. Hati-hati. Jalan. Ya Allah. Sing hati-hati. Bambu ya. Terus itu kolam ikan milik siapa Pak yang tanggulnya jebol? Gimana? Itu kolam ikan yang itu di sebelah itu Pak Samsul Ma'arif. Pak Samsul Ma'arif. Iya. Berarti ikannya hanyut ke sini ya Pak? Hanyut ke. Izin melaporkan ini teman-teman ya, pasca terjadinya luapan air di Jawar, Mojo Tengah. Ini suasana terkini di area yang baru saja terjadi banjir. Dan sebenarnya banjir tersebut dipicu karena hujan deras dan juga meluapnya saluran yang ada di sebelah kiri jalan ya, atau di sebelah timur jalan. Itu yang menyebabkan air kemudian meluap, atau mungkin juga karena itu ada jembatan dari bledran atau basement yang menyebabkan air kesumbat dan air tumpah ke jalan raya. Untuk saat ini keadaan sudah surut, sudah ini sisa-sisa sampah yang terbawa banjir terkumpul di pinggir jalan. Nah, ini para relawan yang sedang bekerja, ada dari BPBD Kabupaten Wonosobo yang membantu warga. Nah, itu adalah jalan yang ke Bledran. Coba saya akan melihat ke sana yuk. Nah, ini salah satunya itu air meluap dari sini nih teman-teman. Ini. Nah, itu kita lihat sisa-sisa dari terjangan air banjir pada sore hari ini itu. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang ada di pinggir-pinggir itu sampai diterjang. Nah, ini sampah-sampah yang terkumpul. Nah, tadi air sampai meluap ya, melewati ini dari bawah papan nama desa Bledran. Ini sampai tumpah ke jalan yang menyebabkan jalanan dipenuhi oleh air, bahkan kendaraan itu separuhnya itu sudah terendam. Untuk kendaraan roda 4 khususnya. Ini alirannya ini sudah surut ini teman-teman ya, karena di sini hujan sudah mulai reda. Kita akan cek ke sini teman-teman. Nah, ini ada kolam ikan yang ternyata airnya itu sampai tumpah, sampai meluap. Halo. 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 Om. Halo. Gimana banjirnya Om? Hari ini kata-katanya gimana? Perkirakan banjir sudah setinggi kok. Sudah setinggi perut ya? Wah, ini nih. Nah, ini ada tanggul yang jebol ini. Tanggul yang jebol. Nah, ini kolam ikan yang jebol ini teman-teman. Tanggulnya jebol, coba. Wah. Nah, kemungkinan ikan-ikan pada kabur. Nah, itu teman-teman. Banyak sekali ikan-ikan yang ada di sini tuh. Nah, jadi ini ikan nanti ke saluran yang di sana ya. Jadi ini nih kolamnya yang ini. Tanggulnya itu sampai tidak kuat menahan air sehingga tembok penahannya itu roboh dan airnya ke sini sehingga ikan pun juga ikut hanyut ke sini. Nah, sudah barang tentu tadi airnya sangat besar sekali ya karena banjir yang melanda. Nah, itu banyak sekali ikan-ikan jenis nila yang ikut hanyut terbawa banjir dengan jebolnya tanggul di kolam ini. Ini salah satu kolam ikan yang ada di sini yang airnya penuh sehingga tanggulnya tidak kuat menahan volume air yang mungkin terlalu penuh sehingga jebol dan ikan-ikannya pun juga ikut hanyut.
Ini ada kolam yang cukup lebar, teman-teman. Ada 4 kolam, tapi yang jebol itu kolam yang ini nih. Nah, ini pagarnya sebenarnya cukup tinggi ya, sampai di seberang sana. Tapi karena saking beratnya volume air yang tertahan di sini, sehingga tidak kuat dan kemudian jebol. Ini masyarakat masih berkumpul di sini. Nah, di jalan itu sempat terjadi kemacetan, teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa kita saksikan, teman-teman, di depan saya ini ya, itu ketinggian air sampai di pipa yang ada di pagar itu tuh. Karena ada sampah yang nyangkut di situ, itu berarti memang tadi air meluap sampai di sebatas pipa PVC itu ya. Sementara di jalan itu air sudah surut, hanya saja memang laju kendaraan masih tersendat. Ini hampir bisa dikatakan menjadi langganan ketika turun hujan lebat. Di sini selalu banjir ya. Nah, ini kita saksikan pula ada bambu-bambu kering yang ada di situ, yang mungkin ini menjadi salah satu penyebab meluapnya air, karena mungkin bambu tersebut melintang di bawah jembatan ini ya, yang sehingga sampah-sampah pun berhenti di situ dan airnya meluap. Mungkin itu salah satunya yang menjadi penyebab daripada banjir. Nah, ini teman-teman bisa kita saksikan, ini bambu-bambu kering yang tadi mungkin nyangkut di jembatan. Ini tadi nyangkut di jembatan ya Pak, bambu-bambunya ini? Ya, nyangkut di jembatan. Itu ada pohon tumbang akar-akarnya itu masih ada. Oh, di sana? Di sana ya. Oh. Itu perlu dibenahi, karena kalau enggak nanti malam kalau hujan ya banjir lagi, ya. Nyumbat ya Pak ya? Ya. Oh, ada. Satu batang itu. Oh, ada pohon tumbang juga. Nah, ini BPBD sampai turun tangan ini teman-teman untuk mengatasi banjir. Jembatan lebih pendek daripada sini. Oh, berarti tadi air sampai ke pipa PVC ini ya Pak ya? Tingginya melebihi. Sampai sini nih, atas jembatan oh, ini ya. Ini karena meluap itu ya Pak? Meluap ya. Kesumbat oleh bambu-bambu ya. Terus itu kolam ikan milik siapa Pak yang tanggulnya jebol? Gimana? Itu kolam ikan yang itu di sebelah itu? Pak Samsul Ma'arif. Pak Samsul Ma'arif. Iya. Berarti ikannya hanyut ke sini ya Pak? Hanyut ke. Oh alah, iya. Cukup besar memang curah hujan pada hari ini teman-teman ya. Padi-padi itu sampai seperti lautan itu. Oh gitu ya? Di atas. Oh. Berarti airnya sampai merendam padi-padi itu ya Pak? Iya, sampai tinggi itu. Oh, setinggi itu. Ini memang sering terjadi banjir seperti ini Pak? Apa ya, ini yang terparah? Yang terparah kali ini. Yang terparah ini ya? Kali ini, ya. Ini katanya yang terparah nih teman-teman, karena memang curah hujannya juga besar. Ya, yang pohon tumbang yang mana Pak? Yang di mana? Tadi masih di situ tadi. Oh, apa sudah hanyut mungkin? Hanyut sampai ke sana ya? BRI. Di BRI juga banjir ya Pak tadi? Melebihi. Oh iya. Oke, itu teman-teman. Jadi banjir untuk hari ini itu disinyalir menjadi banjir yang terparah, tidak seperti biasanya. Nah, di depan saya itu ada warung hijau yang juga sering dilanda banjir. Nah, ini sampah-sampah yang teronggok ataupun menyangkut di pipa PVC yang menandakan bahwa ketinggian air itu tadi sampai segitu teman-teman. Nah, terutama karena adanya batang-batang bambu yang menyumbat ataupun melintang di bawah jembatan ini, yang sehingga menyebabkan sampah-sampah terhenti, yang otomatis dengan sampah terhenti tersebut menjadi kesumbat.
gorong-gorongnya dan airnya pun tumpah ke jalan. Itu ada sebuah rumah yang lantainya itu posisinya berada di bawah jalan raya, yang otomatis ketika jalan raya tersebut airnya meluap, maka sudah barang tentu masuk ke rumah tersebut, teman-teman. Di sini. Sing ulang. Kono. Wah. Lah, nang kono ana apa, Pak? Ini entah rumah milik siapa, teman-teman, yang kemasukan air ya, karena memang posisi rumah tersebut sudah berada di bawah jalan, yang mana tadi jalan ini begitu tinggi airnya, bahkan untuk kendaraan roda 4 itu terlihat ya separuhnya yang terendam oleh air banjir. Nah, itu ada barang-barang yang harus dievakuasi dari dalam rumah untuk diselamatkan oleh tim dari BPBD, dan juga ada TNI yang turut membantu. Bisa kita saksikan kembali, teman-teman, ini hujan memang sudah reda ya, sudah reda. Tapi kalau bisa teman-teman lihat itu ya, tumbuhan-tumbuhan yang berada di pinggiran saluran itu sudah nampak roboh karena diterjang banjir yang melewati saluran ini, yang juga tadi tumpah sampai ke jalan. Nah, itu kalau kita saksikan juga itu mungkin teman-teman tidak bisa melihat ya, tapi saya bisa melihat itu ada batang-batang bambu yang terbawa arus air, yang mana ketika bambu tersebut nanti melintang di suatu tempat mungkin, ataupun juga di jembatan ya yang ada di sejalur ini banyak sekali jembatan-jembatan di depan sana. Kemudian ini saya juga berada di salah satu jembatan yang menghubungkan antara jalan raya atau di pintu masuk menuju ke desa Bledran Mojo Tengah. Ini juga jembatan yang mana jembatan tadi atau jembatan ini tadi ada sebuah batang bambu yang melintang, yang otomatis itu menjadi tersumbatnya lubang yang ada di bawah jembatan ini. Nah, kemudian sampah-sampah itu tersangkut, nyangkut di batang bambu, semakin lama semakin banyak, dan tentunya semakin rapat ini lubang yang ada di bawah jembatan. Nah, dengan rapatnya tersebut maka air tidak lancar dan kemudian tumpah sampai ke jalan. Ya, demikian teman-teman laporan saya dari Bledran Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, terkait dengan meluapnya air saluran ini menuju ke jalan raya atau tumpah ke jalan raya yang menyebabkan kemacetan, dan tentunya jalan di sini tidak bisa dilalui dengan normal. Nih teman-teman, bahkan mungkin air tadi sampai ke sini nih, sampai ke toko Elva Toko. Nah, karena bisa teman-teman lihat ini lumpur sampai ke halaman ini nih.
Mas, ini tadi Mas, airnya sampai ke sini ya, Mas? Iya, Pak, sampai ke sini. Sampai di sini berapa Mas tingginya, Mas? Ada berapa senti? Tapi nggak sampai masuk ya, Mbak? Oh, sampai masuk. Oh, alah, sampai masuk. Padahal ini sekitar 20 cm atau 25 cm ini, teman-teman. Tapi ternyata air sampai masuk. Ini air bisa sampai masuk ke toko. Nah, terlihat pula ini lumpur yang masih tersisa di sini sedang dibersihkan oleh karyawan yang bekerja di Elva Toko ini ya. Nah, tadi saya dari arah utara itu kemacetan sampai di Pasar Garung ya, teman-teman. Untuk jalur menuju ke Kota Wonosobo ataupun juga sebaliknya yang mungkin dari arah selatan pun juga mengalami kemacetan yang sama seperti dari arah utara. Nah, ketika pada saat musim hujan tahun kemarin juga di sini dilanda banjir juga ya, teman-teman ya. Jadi mungkin ini sudah menjadi sebuah langganan di sini, meluapnya air di saluran tumpah ke jalan ketika hujan turun dengan deras, karena ini menjadi salah satu saluran satu-satunya yang dari arah utara ya. Untuk arus kendaraan ini sudah berangsur-angsur pulih, lancar ya, walaupun memang harus pelan-pelan, harus hati-hati karena volume kendaraan yang tadi berada di Pasar Garung sampai ke sini itu masih rapat banget, macet. Oke teman-teman, terima kasih ya atas perhatiannya. Demikian terlebih dahulu yang bisa saya laporkan untuk teman-teman semuanya. Situasi terkini di jalur atau di jalan, tepatnya di Desa Blederan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo yang baru saja mengalami banjir karena meluapnya saluran yang berada di sebelah timur.